Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang molaritas. Sebelum memahami molaritas, terlebih dahulu kita pahami tentang larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Pada gambar ini terlihat sejumlah zat terlarut dimasukkan ke dalam pelarut sehingga membentuk suatu larutan. Larutan dikatakan campuran homogen karena partikel zat terlarut tidak dapat terlihat lagi, sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Di sini terlihat ada beberapa molekul NH3 dilarutkan ke dalam air atau H2O sehingga membentuk larutan NH3, di mana NH3 sebagai zat terlarut dan air sebagai zat pelarut. Kemudian terlihat gambar larutan A dan larutan B. Keduanya merupakan larutan NH3 yang memiliki jumlah molekul NH3 yang berbeda. Pada larutan B terlihat bahwa jumlah molekul NH3 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah molekul NH3 pada larutan A. Karena jumlah zat terlarut pada larutan B lebih banyak daripada larutan A, maka bisa kita katakan bahwa molaritas pada larutan B itu lebih besar dibanding molaritas pada larutan A, atau Mb lebih besar dibanding Ma. Pada larutan A kita bisa katakan bahwa larutan A lebih encer dibandingkan larutan B. Sebaliknya, larutan B lebih pekat dibandingkan larutan A. Larutan B dikatakan lebih pekat karena mengandung jumlah zat terlarutnya lebih banyak dibanding pada larutan A. Molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Kita bisa menentukan molaritas dengan persamaan matematis M sama dengan N dibagi V. Dengan keterangan M sama dengan molaritas, satuan mol per liter atau molar, N sama dengan jumlah mol, satuan mol, V sama dengan volume, satuan liter. Atau kita bisa menggunakan rumus M sama dengan massa dibagi massa molekul relatif dikali 1000 per mililiter. Untuk rumus ini kita bisa gunakan apabila pada suatu soal itu memakai satuan mililiter untuk volumenya. Nah, ini adalah hubungan konsep mol dengan molaritas. Untuk mencari molaritas, kita gunakan rumus M sama dengan N per V. Dan untuk mencari mol, kita bisa gunakan rumus M dikali V. Nah, untuk lebih memahami, kita simak contoh soal berikut. 1. 6 gram urea dengan rumus kimia CONH2 2 kali dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Hitunglah konsentrasi larutan urea yang terbentuk. Mr urea sama dengan 60. Penyelesaian. Diketahui massa sama dengan 6 gram, Mr-nya sama dengan 60, dan V-nya sama dengan 500 ml. Ini kita rubah menjadi 0,5 liter. Ditanya adalah M atau molaritas. Nah, molaritas bisa kita sebut sebagai konsentrasi atau kemolaran. Jawab. Untuk cara 1, kita cari mol terlebih dahulu. Dengan N sama dengan massa dibagi massa molekul relatif. Sama dengan massanya adalah 6 dan Mr-nya adalah 60. Sehingga diperoleh molnya adalah 0,1 mol. Dengan begitu kita bisa mencari molaritasnya. M sama dengan N dibagi V. Sama dengan molnya sudah kita hitung tadi, yaitu 0,1 mol, dibagi dengan volume yang sudah kita rubah tadi, 500 ml, kita ubah menjadi 0,5 liter, sehingga dihasilkan molaritasnya adalah 0,2 molar. Atau kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu molaritas atau M massa dibagi massa molekul relatif
dikali 1000 per mililiter. Di sini kita tidak perlu mencari molnya terlebih dahulu, karena kita bisa langsung mencarinya di sini. M sama dengan masanya adalah 6, mR-nya adalah 60 dikali 1000 per. Nah, mililiter di sini kita tidak usah rubah menjadi liter. Langsung kita masukkan 500 ya. Sehingga diperoleh 1000 dibagi 500 bisa kita coret menjadi 2 ya. Dan 6 per 60 juga bisa kita coret menjadi 0,1, sehingga di sini 0,1 dikali 2 menghasilkan 0,2 molar. Jadi molaritasnya sama dengan 0,2 molar ya. Kita perhatikan, untuk cara 1 dan cara 2 itu hasilnya sama. Jadi silahkan kalian pilih untuk menyelesaikannya menggunakan cara 1 atau cara yang kedua. Contoh soal berikutnya. Hitunglah berapakah massa glukosa C6H12O6 yang terdapat dalam 500 ml larutan glukosa 0,1 m atau 0,1 molar dengan ARC 12, H sama dengan 1 dan O sama dengan 16. Penyelesaian, diketahui molaritasnya adalah 0,1 molar, volumenya adalah 500 ml, dan MR dari C6H12O6 kita belum tahu ya. Maka kita cari terlebih dahulu MR dari C6H12O6 tersebut dengan cara 6 dikali ARC ditambah 12 dikali ARH ditambah 6 dikali ARO sama dengan 6 dikali 12, 12 dikali 1 ditambah 6 dikali 16. Maka kita bisa peroleh 72 ditambah 12 ditambah 96, hasilnya adalah 180. Yang ditanya adalah massa atau M kecil ya. Jadi kalian di sini jangan keliru antara M kecil dengan M besar. M besar menyatakan molaritas dan M kecil menyatakan massa. Jawab. Kita bisa langsung menggunakan rumus yang kedua. Dengan cara M sama dengan massa dibagi massa molekul relatif dikali 1000 per mililiter. Dengan M adalah 0,1 sama dengan massa ditanyakan, massa molekul relatif adalah 180 sesuai perhitungan tadi, dikali 1000 per mililiter. Mililiternya diketahui 500. Nah, sehingga dari perhitungan tersebut kita peroleh massanya adalah 9 gram. Nah, cukup sekian dari Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang disampaikan ini adalah ilmu yang bermanfaat dan terima kasih. Kemudian jaga kesehatan selama di rumah ya. Semoga Allah memberkahi apapun yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.